Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah tingkat lanjut kelas 12 semester 1 fase F. Dalam video kali ini kita akan membahas latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi sejak 1939 hingga 1945 dan melibatkan belasan negara dan jutaan manusia. Perang Dunia ini jauh lebih besar skala pertempurannya dibandingkan dengan Perang Dunia Pertama. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu Perang Dunia Kedua merupakan konflik global terbesar dalam sejarah modern yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945. Latar belakang perang ini dipengaruhi oleh dampak Perang Dunia Pertama, krisis ekonomi global, serta munculnya ideologi ekstrim seperti fasisme dan nazisme. Untuk itu, ada 3 hal yang harus kita bahas dalam video kali ini. Di antaranya adalah penyebab umum Perang Dunia Kedua, penyebab khusus Perang Dunia Kedua, dan penyebab utama Perang Dunia Kedua. Tapi sebelum itu, mari kita lihat ketidakstabilan politik Eropa pasca Perang Dunia Pertama. Kekalahan dan penandatanganan Treaty Versailles oleh Jerman memicu kemarahan nasionalis. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dianggap lemah karena tidak memiliki kekuatan militer. Munculnya rezim otoriter di Jerman, Nazi, Italia, fasis, dan kemudian Jepang militerisme. Kegagalan demokrasi liberal di Eropa Tengah dan Timur membuka jalan bagi kediktatoran. Penyebab umum yang pertama, dampak sosial ekonomi dan ketegangan antar negara. Depresi ekonomi global tahun 1939 berdampak luas di Eropa. Pengangguran, masalah inflasi menciptakan ketidakmampuan rakyat. Kekuatan besar seperti Inggris dan Prancis cenderung mempertahankan status quo. Munculnya ketegangan diplomatik di wilayah perbatasan seperti Sudetenland dan Danzig. Penyebab umum yang kedua yaitu depresi ekonomi global pasca Perang Dunia Pertama. Krisis Malaysia atau The Great Depression melanda dunia sejak 1929 menyebabkan runtuhnya ekonomi global. Inggris dan Prancis mengalami kesulitan yang parah, membuat mereka fokus ke dalam negeri dan lambat merespon akibat ancaman dari luar. Rakyat kecewa lalu mendukung pemimpin radikal seperti Hitler yang menjanjikan pemulihan yang cepat. Krisis ini mendorong negara-negara seperti Jerman dan Italia untuk ekspansi demi mencari sumber daya dan pasar yang baru. Yang ketiga yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah agresi di Eropa. Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa menindak Italia atas invasi di Ethiopia 1935, tidak mampu mencegah militerisme kembali di Jerman, yaitu di wilayah Rhineland 1936. Negara-negara agresor tidak takut akan konsekuensi internasional, melemahnya kepercayaan dunia terhadap Liga Bangsa-Bangsa. Yang keempat yaitu kemunculan tokoh totaliter di Eropa. Kekacauan ekonomi dan politik pasca Perang Dunia Pertama membuka jalan bagi tokoh-tokoh otoriter untuk merebut kekuasaan. Benito Mussolini muncul lebih awal di Italia dengan mendirikan partai fasis dan mengembalikan kekuasaan melalui March on Rome. Adolf Hitler memimpin partai Nazi di Jerman dan naik menjadi kanselir setelah memanfaatkan keresahan masyarakat akibat depresi ekonomi dan kekalahan perang. Keduanya membentuk rezim totaliter, membungkam oposisi, dan mendorong nasionalisme ekstrim serta ekspansi militer. Kedekatan ideologis Jerman dan Italia. Jerman Nazis dan Italia fasis sama-sama menganut ideologi totaliter, menolak demokrasi dan menekankan kekuasaan tunggal dan mendewakan negara sebagai pemimpin yang absolut. Keduanya sangat anti komunis dan menjadikan komunisme sebagai musuh utama yang harus dihancurkan. Ideologi mereka mendorong ekspansi wilayah dan dominasi ras atau bangsa yang dengan propaganda nasionalisme yang sangat ekstrim.
Tahun 1936 mereka menjalin aliansi militer lewat Pass of Steel dan mendukung fasisme di luar negeri, seperti dalam Perang Saudara Spanyol melawan kelompok kiri dan komunis. Kebijakan abisemen Inggris dan Prancis. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris dan Prancis memilih kebijakan abisemen, yaitu mengalah demi damai, karena trauma perang dan krisis ekonomi. Contohnya mereka membiarkan agresi Jerman seperti di UNCLOS Austria 1938 dan penduduk Sudetenland lewat perjanjian Munich tanpa perlawanan militer. Kebijakan ini justru memberikan kepercayaan diri pada Hitler untuk terus melakukan ekspansi secara agresif. Akhir dari kebijakan abisemen terjadi saat Jerman menyerbu Polandia pada 1 September 1939 yang mendorong Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939. Penyebab umum selanjutnya yaitu jalinan aliansi dan persaingan global. Jerman menjalin hubungan erat dengan Italia, Jepang, dan negara-negara sekutu kecil. Blok poros mulai terbentuk melalui kekuatan sekutu Inggris, Prancis, dan Soviet. Politik blok dan persaingan kekuatan menciptakan dunia yang terpolarisasi. Perang yang menjadi tidak bisa dihindarkan karena ketegangan semakin membesar. Penyebab khusus. Yang pertama adalah ketegangan Perjanjian Munich 1938. Perjanjian Munich adalah kesepakatan antara Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia yang menyetujui penyerahan wilayah Sudetenland atau Cekoslovakia pada Jerman tanpa melibatkan Cekoslovakia. Kebijakan ini bertujuan menghindari perang dan Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain mengklaim membawa peace for all time. Penyerahan wilayah tersebut dilakukan atas tekanan Jerman dengan dalil mendukung etnis Jerman di wilayah Sudetenland. Namun Hitler justru menganggap kemenangan diplomatik ini sebagai kelemahan sekutu dan melanjutkan ekspansinya dengan menguasai seluruh Cekoslovakia pada Maret 1939. Penyebab khusus yang kedua yaitu invasi Jerman dan Italia ke beberapa wilayah di Eropa. Jerman melalui ekspansi dengan mencaplok Austria dan kemudian wilayah Sudetenland dan Cekoslovakia menggunakan alasan sebagai penyatuan bangsa Jerman. Setelah itu Jerman melanjutkan pendudukan di wilayah Cekoslovakia tanpa perlawanan militer berarti dari negara lain. Italia melakukan invasi ke Ethiopia, Afrika, dan Albania di Eropa untuk memperluas pengaruh kekaisaran fasisnya. Agresi kedua negara menunjukkan bahwa ambisi ekspansi tidak terbendung dan menjadi ancaman stabilitas di Eropa. Penyebab khusus selanjutnya yaitu ketegangan Jerman dan Cekoslovakia di Sudetenland. Jerman menuntut wilayah Sudetenland dengan alasan mendukung warga etnis Jerman di sana. Hitler memanfaatkan propaganda untuk membesar-besarkan diskriminasi terhadap etnis Jerman oleh pemerintah Cekoslovakia. Tekanan diplomatik dan ancaman militer digunakan untuk memaksa Cekoslovakia menyerahkan wilayah tersebut. Penyerahan ini meningkatkan ketegangan di Eropa dan memperkuat posisi Nazi. Dan tibalah di penyebab utama, yaitu invasi Jerman ke Polandia dan pernyataan perang. Jerman melancarkan serangan mendadak ke Polandia dengan menggunakan taktik Blitzkrieg, yaitu perang kilat dengan serangan udara dan darat serentak. Serangan ini mengejutkan dunia dan memicu reaksi keras dari Inggris dan Prancis. Kedua negara tersebut akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman dan mengakhiri kebijakan damai yang sebelumnya ditempuh. Invasi ini menjadi pemicu resmi dimulainya Perang Dunia Kedua di Eropa. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.